pagi Ibu. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, izin melakukan wawancara terkait tugas mata kuliah profesi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Zara, saya Nisa. Saya Vira. Langsung ke pertanyaan aja. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendidik bagi siswa? Untuk cara mengajar yang menyenangkan itu yang pertama dari masing-masing guru, karena kita kan mau membangun mood anak-anak, jadi guru itu harus punya mood yang bagus dulu biar anak-anak juga ikut merasakan semangat seorang guru. Biasanya kalau mau mulai pembelajaran itu di awal ada sapa dengan murid, itu dilakukan ice breaking. Sekarang kan udah banyak banget ice breaking ya. Ada macamnya ice breaking itu kan ada games, ada teka-teki, ada tepuk-tepuk dan lain-lain, ada nyanyi dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau misalkan cara tahu anak itu udah enjoy, itu biasanya kalau misalnya kita ice breaking nih, terus mereka tuh lagi bu kayak gitu. Jadi itu berarti mereka tadinya udah siap buat belajar gitu. Ketiga itu upper resepsi. Jadi upper resepsi itu nggak langsung ayo sekarang kita belajar ini, tapi dipancing dulu. Misalkan materinya itu mau membahas tentang hak dan kewajiban, jadi nggak langsung apa itu hak, apa itu kewajiban, tapi coba ditanya, biasanya kamu kalau sebagai pelajar apa aja yang kamu dapetin kayak gitu. Jadi itu nanti mengarah ke materi itu gitu. Jadi dibuat rasa ingin tahunya siswa dulu, jadi setelah itu baru dijelaskan. Biasanya itu sih buat cara-cara agar pembelajaran menyenangkan. Selain itu tergantung materinya ya. Kalau misalkan memang memungkinkan, artinya waktunya itu cukup untuk pembelajaran, ada games juga, terus ada reward juga buat anak-anak itu biar semangat gitu. Lalu kan Ibu kan seorang tenaga pendidik ya, yang menjadi teladan bagi siswa. Nah, bagaimana supaya menjadi seorang teladan yang baik untuk dijadikan motivasi bagi setiap siswa? Jadi teladan. Jadi kan memang anak-anak itu pasti mencontoh setiap perilaku gurunya ya, baik itu ucapan maupun perilaku juga. Apalagi anak sekarang itu kan kalau di jenjang SD itu bahasanya itu kan udah bahasa dewasa lah, ngomongnya juga, cara ngomongnya juga banyak kata-kata yang memang semestinya nggak diucapkan di jenjang MI, jenjang SD. Nah, caranya itu kita sebelum awal pembelajaran nih biasanya, atau mungkin awal tahun ajaran baru, bikin peraturan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan pasti mengacu sama perilaku gurunya ya. Jadi kayak misalkan nggak boleh ngomong lu gua atau ngomong kasar kayak gitu. Nah, itu di gurunya juga pasti harus nggak boleh ngomong lu gua juga, walaupun mungkin sama guru ya, merekan kan mungkin masih sepantaran atau lebih muda. Kadang kan ya kita biasa ngomong lu gua gitu ya. Nah, itu dia bisa mencontoh dari situ, karena kadang mungkin kelepasan ya, ngomong kelepasan yang rekan nih ngomongnya lu gua gitu. Terus anak karena udah tahu nggak boleh ngomong seperti itu, jadi mereka itu kok itu gurunya bu itu ngomongnya lu gua sih kayak gitu, kan nggak boleh gitu. Jadi ya dari hal-hal kecil yang baik pasti anak apapun itu pasti dia mencontoh gitu.
Jadi dikasih tahu aja apa 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 namanya dampaknya buat mereka, insya Allah mereka mengerti itu sih. Lalu selanjutnya menurut pendapat Ibu ya, apa dukungan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial? Berinteraksi, ya pasti dalam satu kelas itu ada anak yang pendiam, ada yang kalau bahasa sekarang introvert ya mungkin, sukanya mungkin mainnya sama yang itu aja ya, nggak suka berbaur. Itu biasanya banyak di perempuan, karena kalau laki-laki itu di jenjang SD itu berbaur sama siapa aja gitu, mainnya sama siapa aja. Caranya memang beberapa kali pernah menghadapi yang seperti itu. Caranya yang pertama pasti pendekatan ke anak ya, cari tahu latar belakangnya dari keluarganya itu gimana, karena kan mereka itu dari keluarga yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin orang tuanya di rumah suka ngajak ngobrol, jadi anak itu apa namanya di rumah, maksudnya dia berinteraksi dengan keluarganya dia juga bagus gitu. Ada yang mungkin orang tuanya kan kerja sibuk, nah itu dari hal-hal keluarga nih awalnya, jadi anak itu kurang bisa berinteraksi di sekolah, jadi ada dampaknya. Nah kalau misalkan emang dari segi keluarga ya, kita pasti dalamin itu dulu, cari tahu penyebabnya apa, terus langsung kasih motivasi ke anaknya nih, kita ajak ngobrol tuh. Setelah itu paling sama teman-teman yang lain nih, karena kan anak ini mungkin kesulitan karena mungkin dia berinteraksinya susah gitu. Nah teman-teman yang lain nih kita kasih tahu supaya coba ajak si A gitu untuk main atau kemana gitu. Itu sih. Jadi yang pertama cari tahu kondisi latar belakang keluarganya dulu seperti apa. Jadi anak itu pastikan hal pertama itu kan dari keluarga ya. Jadi kalau sudah cari tahu latar belakang keluarganya, pendekatan ke anaknya, terus kita kasih tahu teman-teman yang lain biar ajak si anaknya. Bagaimana Ibu menghadapi perubahan kurikulum atau metode dalam pengajaran baru? Kurikulum itu kan kebetulan di sekolah itu masih pakai Kurtilas, belum kurikulum merdeka. Jadi insya Allah tahun depan baru pakai. Jadi untuk apa namanya menghadapi kurikulum yang baru nanti di tahun ajaran baru, sekolah itu dari sebelumnya ini udah mengadakan seminar gitu. Jadi kayak dikenalkan kurikulumnya step bertahap gitu. Jadi sebelum kita menghadapinya itu pasti sekolah itu udah membekalkan kepada guru-guru apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah selain dari sekolah ya, dari mengikuti seminar-seminar, yang pasti cari tahu juga, banyak cari tahu di internet bagaimana cara pembelajaran kurikulum metode yang baru, apa saja hambatannya, kendalanya. Terus juga pasti sharing sama teman-teman dulu yang mungkin udah pernah menerapkan kurikulum itu. Lalu program atau kegiatan apa yang diadakan untuk meningkatkan keterlibatan sosial siswa? Program untuk keterlibatan sosial siswa, kalau di sekolah itu masing-masing sekolah kan beda-beda ya. Untuk di swasta, saya kan di swasta, jadi kalau program itu udah ada dari sekolah. Jadi memang kalau di kelas itu waktunya tuh sempit karena mereka itu kan dari pagi sampai sore dengan pelajaran yang banyak. Nah aslinya itu guru wali kelas itu aslinya itu kayak cuma masuk 1 jam aja di kelasnya sendiri itu. Habis itu dia di situ kelas lain. Nah paling cara bangun supaya anak itu bisa aktif ya dari tugas-tugas yang diberikan itu. Jadi misalkan tugasnya itu diskusi atau yang membangun lah bagaimana biar mereka itu aktif gitu. Jadi paling dari tugas itu. Kalau program kan
apa namanya, begitu masuk kan mereka baris, terus habis itu sholat duha, murojaah itu baca, mengulang apa namanya, mengulang bacaan surat yang udah pernah dihafalkan. Paling kadang ada makan bersama, sarapan bersama, kadang ada baca buku bersama, kayak gitu sih sebelum pembelajaran paling itu. Tapi kalau pas pembelajaran paling kita kasih tugas-tugas yang bisa membangun mereka supaya lebih aktif. Udah. Oke, yang cukup. Mungkin sekian aja dari kami. Terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya buat wawancara. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.